Indonesia Green Gold Project Agroforestry Nyamplung Bioenergi dan Dekarbonisasi adalah suatu program yang mempunyai nilai ekonomi yang besar, nilai lingkungan yang baik dan kemanusiaan, serta dapat mensejahterakan bangsa. Yang urgent atau perlu penting bagi bangsa ini saat ini yaitu mengatasi perubahan iklim secara global dunia dan khususnya Indonesia, serta meningkatkan nilai mata uang rupiah yang semakin terpuruk. Kedua kegiatan ini dapat mensejahterakan rakyat serta memperbaiki keadaan geografis Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menanam pohon, yaitu pohon nyamplung yang kita sebut sebagai Project Agroforestry Nyamplung, yaitu menanam segera pohon nyamplung di tempat lahan kritis atau lahan non produktif seperti lahan-lahan konservasi tambang dan lain sebagainya. Langkahnya yaitu Indonesia pertama harus mengidentifikasi lahan kritis di seluruh Indonesia, ada berapa, baik lahan kritis pemerintah maupun non pemerintah, lalu segera ditanami pohon nyamplung untuk dibuat agroforestry nyamplung. Yang ditanami yaitu tanaman hutan berkayu, bisa ditambah tanaman pertanian dan pakan ternak. Disitulah namanya agroforestry. Pohon nyamplung bisa menghasilkan energi nabati atau non fosil, yaitu cikal bakal energi bersih yang tidak mengandung polusi udara atau emisi karbon, yaitu untuk energi bersih Indonesia. Diharapkan Indonesia bisa mandiri energi murah, transport murah, dan pangan murah untuk kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Keuntungan dari program ini adalah satu, kemanusiaan yang jelas ya, lalu memperbaiki lingkungan seperti tanah, air, dan udara, serta menghasilkan energi dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dalam bidang untuk emisi karbon, bisa karbon trading, menghasilkan energi bisa dijual, untuk nilai ekonomi tanahnya, lahannya juga naik, lalu nilai ekonomi hasil pertanian ada, dan kehutanan serta peternakan. Begitu juga menghasilkan minyak yang bisa dibuat sebagai bahan baku untuk obat-obatan di bidang kefarmasian atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan agroforestry nyamplung. Dalam hal ini mengapa kita memilih pohon nyamplung? Dari data penelitian institusi pendidikan dan sudah dicoba serta dari data-data lain didapatkan bahwa pohon nyamplung ini bisa melakukan dua fungsi yang utama untuk saat ini diperlukan, yaitu satu untuk dekarbonisasi atau menyerap karbon, yang kedua untuk renewable energy. Jadi dia menghasilkan suatu minyak sebagai bahan baku untuk biosolar, bioaftur, dan lain sebagainya. Yang paling menarik dari nyamplung ini adalah tempat tumbuh habitatnya, yaitu dia bisa tumbuh di lahan-lahan kritis yang sekarang tanaman lain enggan tumbuh. Itu yang paling penting. Maka kita harus nyari tanaman yang paling survive di daerah kritis kita. Manfaat buahnya itu multipurpose. Jadi semua jenis feedstock atau bahan baku raw material yang sekarang diisi oleh petroleum base atau fossil base itu bisa digandingkan dengan minyak ini, minyak tamanu ini gitu. Jadi yang murah sampai yang produk yang sangat mahal. Karena di minyak tamanu itu mengandung zat yang sangat efektif untuk anti aging, namanya kalopinolit ya. Kalopinolit itu zat yang bisa meregenerate sel-sel yang menua, sel-sel yang mati, gitu diregenerate oleh kalopinolit tadi. Limbahnya secara keseluruhan nanti itu yang jadi biofuel, karena biofuel itu murah. Nah, dengan konsep semacam ini, kita bisa memproduksi tadi produk yang massal, yaitu bahan bakar secara murah. Kenapa? Karena cost yang mahal sudah ditangkap dulu oleh produk yang mahal. Jadi ada cost sharing ya. Selama ini kenapa produk-produk biofuel, energi bersih sering gagal karena terlalu mahal ya. Atau kalau sekarang jalan di Indonesia, biodiesel disubsidi heavily oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang mencari energi, fokusnya ke energi. Nggak ada hasil lain, pokoknya fokusnya energi. Nah itu sehingga semua cost harus dipikul untuk effort untuk energi ini, jadinya mahal. Kan gitu kan? Si subsidi terbesar sekarang kan subsidi energi itu terbesar untuk subsidi diesel, yaitu untuk PLTD, dan subsidi untuk LPG, yaitu gas melon
kilogram itu subsidi terbesar. Dua-duanya bisa, biodiesel bisa dibuat dari Tamanu, gas melon bisa dibuat dari sini gitu ya. Jadi ini selain bisa jadi minyak, bisa dengan teknologi yang juga kita kembangkan bersama para peneliti di UI, namanya teknologi catalytic cracking. Ini bisa jadi diesel, bisa jadi bensin, bisa jadi LPG, jadi menggantikan itu gitu ya. Maka kita kembang. Tapi itu semua produk yang murah tadi, kita olah dari byproduct tadi. Yang produk yang mahal kita ambil dulu supaya cost-nya dipikul kayak anunya ini, dan kemudian yang murah itu sehingga ibaratnya tinggal nampung limbahnya, ya limbah ini, limbah dari biji nyamplung itu gitu. Maka dengan cara itu kita bisa mengembangkan nyamplung ini sebagai single solution yang menarik gitu. Artinya kenapa harus kita kembangkan satu tanaman ya? Bukan sekian banyak tanaman, boleh ngembangin sekian banyak tanaman, tapi jadikan dulu industri hulu hilir satu tanaman yang kita unggulkan. Why? Indonesia itu terlalu banyak tanaman yang itu menjadikan yang saya sebut biodiversity trap, ya, jebakan biodiversitas. Karena kita punya paling banyak tanaman, setiap punya ide sesuatu selalu dimentahkan oleh ide lain. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Kan gitu kan? Jadi saya bilang satu aja ini dijadikan dulu, kita udah pilih dengan seksama. Nanti kalau ini sudah jadi hulu hilirnya, yang lain dikembangkan berikutnya. Gitu. Jangan seperti sekarang ya, kita punya sangat banyak tapi tidak jadi industri. Nah ini Tamanu ini kesempatan kita menjadi Tamanu. Ya, menjadi penting karena kalau tanaman itu indigenous kita, habitatnya di kita, dia berarti mudah sekali tumbuh di kita. Apalagi dia tumbuh di ibaratnya di pinggir pantai yang airnya asin, tanaman lain nggak tumbuh, tanaman ini masih bisa tumbuh. Jadi itu kelebihan dari tanaman ini. Nah, dengan begitu banyak kelebihan, artinya kita punya satu tanaman yang bisa kita unggulkan untuk menjadi industri. Bisa, jadi bisa diarahkan jadi LPG, bisa diarahkan jadi diesel, bisa diarahkan dari bensin bahkan gitu ya, tergantung dari permainan suhu dan tekanan dan jenis katalis yang akan kita pakai gitu ya. Jadi ini bahan universal ini, dan sebenarnya yang kami lakukan ini hanya menindaklanjuti apa yang dulu tadi diceritakan oleh pembawa moderator, bahwa ini menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Jadi sekitar 500 tahun lalu Wali Songo sudah berpikir tentang sustainability, yaitu saat itu yang terpikir kalau orang Jawa terus-menerus menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakarnya, nanti pulau ini tenggelam karena kayunya ditebangin terus kan gitu. Maka diperkenalkan tanaman nyamplung itu supaya apa? Kelak ketika buah ini berbuah, masyarakat pindah yang dibakar kayu bakar bukan lagi kayu bakar, tapi buah yang tadi, buah nyamplung itu. Nah, buah nyamplung itu kalorinya sangat tinggi karena kandungan minyaknya, hasil penelitian kita minimal 70% lah, 70% itu minyak. Jadi bijinya itu kalau saya kupas, saya keringkan, 70% dari biji itu minyak. Dan itu merupakan kandungan minyak yang sangat tinggi gitu ya. Jadi untuk jenis gitu. Dan tidak berebut dengan pangan karena dia tidak bisa dimakan. Jadi tidak enak dimakan karena mengandung resin gitu. Tapi resinnya itu adalah obat luar yang sangat efektif ya. Tadi saya ceritakan yang saya pakai untuk jadi anti aging tadi ya juga dari resinnya tadi gitu ya. Jadi nah, jadi seperti itu potensinya, potensi yang sangat besar. Yang menurut saya ini salah satu anugerah yang dulu para wali ketika memilih tanaman ini tentu dengan berbagai kebijakan kan gitu, berbagai kebijakan. Jadi local wisdom lah gitu ya untuk ini yang menentukan ini. Nah, kita tinggal meneruskan, dan karena kita mengambil dan meneruskan pekerjaan orang-orang soleh dahulu, yang kita tinggal menikmati hasilnya. Sudah dulu alasannya sudah dijelaskan, sudah dipilih memudahkan kita dalam memilih tanaman ini. Kalau kita nyari-nyari ini apakah biji nangka, apakah biji ini, nanti banyak sekali pro kontranya gitu ya. Kita tinggal mengikuti ini, memudahkan. Negara-negara lain banyak sekali yang membutuhkan tanaman ini karena semua negara berburu renewable energy kan, renewable chemical, renewable energy dan sebagainya itu sedang diburu kan gitu. Tapi kalau bisa kita duluan, peluang kita duluan supaya nanti kita bisa istilahnya menjadi real player di dunia renewable industry ini kan gitu ya. Jadi peluangnya ada di kita. Nah, kalau saya bergerak di bidang energi doang pasti nggak menarik Tamanu ini. Kenapa? Karena pasar lain banyak yang nyerap ya, kayak tadi untuk kosmetik, untuk parfum, untuk farmasi.
Karena dia banyak yang nyerap, maka tanaman ini cenderung mahal kan gitu. Jadi kalau untuk energi doang terlalu mahal. Tapi kalau bagi kita petani ini menarik karena pasar saya luas, bisa jual mahal. Nanti untuk energi hanya limbahnya saja kan gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi semua keilmuannya itu sekarang alhamdulillah terintegrasi dari mulai membuat mesin untuk bahan bakar sampai untuk pengolahan ini menjadi parfum, menjadi menjadi anti aging dan sebagainya taruhlah, dan sampai penguasaan penanamannya. Jadi teknologi dari A sampai Z insya Allah tercover sudah. Bahkan sudah ada profesornya yang di bidang nyamplung ini, Profesor Budi Laksono di Gajah Mada, dan kami rutin komunikasi dengan beliau tentang konsultasi tentang tanamannya, tentang habitatnya, contoh-contoh yang sudah ditanam dan lain sebagainya. Dan yang saya ingatkan sekali lagi, ini adalah tanaman lain yang bukan pangan. Jadi jangan merebut lahan pertanian. Jadi tetap lahan-lahan pertanian tetap di tanah ini, kecuali mungkin pinggir-pinggirnya, pagernya, silahkan aja. Tapi untuk nanam masif, jangan di lahan pertanian, jangan di lahan nebang hutan dan sebagainya, karena nanti itu circumventing the purpose gitu. Jadi artinya ngakali tujuannya kan gitu ya. Nah itu kita tidak arahkan ke sana ya. Kita cenderung manfaatkan saja lahan-lahan gersang, koordinat saja mau ditanam di mana, lahannya seluas berapa, statusnya apa. Nanti kalau masuk kriteria itu, lahannya jelas, koordinatnya jelas, bahwa sekarang kita bisa lihat dari Google Map, oh iya benar daerah ini gersang. Oh luasnya sekian, oke. Ya nanti dari situ kita monitor, oh sekarang kondisinya kayak gini, 3 tahun lagi sudah kayak begini. Nah itulah perbaikan konkret, real yang bisa kita rasakan langsung, yaitu untuk serapan karbon dioksida dan produksi CO2 gratis, agar kita tetap bisa menghirup udara segar gratis, dan lebih dari itu memproduksi sustainable feedstock ya. Jadi bahan untuk bahan bakar, bahan untuk farmaceutical dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih cerita tentang Tamanu ini dari ujung ke ujung. Nah, untuk menjadikan program agroforestry nyamplung bioenergi dan dekarbonisasi tersebut perlu suatu ekosistem yang harus dibentuk. Inilah skema ekosistem yang harus dibentuk, terutama kebijakan-kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang akan dilaksanakan oleh beberapa stakeholder ya, termasuk di sini keterlibatan dari Departemen KLHK, Pertanian, Pertanahan dan lain sebagainya untuk pengamanan dan keberlanjutan program tersebut. Ini perlu ada operator atau yang memanage dari ekosistem ini agar program ini terlaksana dengan baik dan menguntungkan untuk bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih.